Shalom teman-teman pemuda, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu mari kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, Puji Tuhan, puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama di sini Bapa. Sebagian kami ada yang di rumah Bapa dalam ibadah pemuda sore hari ini Bapa. Berkati kami yang mengikuti ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar namamu lah yang hanya dipuji dan dimuliakan bagi kami Bapa. Berkati juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini. Biarlah selalu Kau limpahkan berkat agar mereka bisa terus mengingat kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau kembali mengingat kasih Tuhan yang sungguh ajaib dan besar. Kita akan angkat pujian menaikkan syukur. Kasih yang begitu besar, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Sekali lagi teman-teman, dengan lebih semangat kita akan pujian ini. Kita ingat betapa kuat dan gagahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang begitu besar, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. haleluya.
Selamat sore saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang terakhir untuk Komisi Pemuda di tahun 2020 hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau terus menyertai kami sebagai gereja, sebagai umat Tuhan yang Tuhan Yesus telah selamatkan. Kami bersyukur di hari ini ya Bapa, Engkau menuntun kami dalam Komisi Pemuda GKO Bekasi 1. Kami ada dalam ibadah penutupan kegiatan pelayanan dalam Komisi Pemuda di tahun 2020. Tuhan Yesus, kami terbatas, tapi kami percaya apa yang kami kerjakan untuk Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Maka saat ini Bapa, dalam ibadah kami, ungkapan syukur kami rindu untuk belajar dari firman Tuhan, kami rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan bagi rohani kami. Mari Bapa, teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh mendapat tempat yang baik dalam hati kami. Dia bertumbuh, berkembang, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami ya Bapa, mari berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara rekan pemuda yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang diberikan bagi kita, terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12, kita baca ayat 17 sampai ayat 21. Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21. Saya baca untuk kita semua, saudara-saudara yang di rumah, saudara bisa mengikuti dengan membaca Alkitab masing-masing. Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam saudara-saudara Komisi Pemuda GKO Bekasi 1. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam ibadah penutupan kegiatan pelayanan dalam Komisi Pemuda GKO Bekasi 1 di tahun 2020, dan nanti kita akan masuk dalam tahun pelayanan yang baru di tahun 2021. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tema kita hari ini dalam ibadah terakhir, ibadah penutupan hari ini adalah The Peacemaker. Oke. Tema kita hari ini adalah The Peacemaker. Kalau saya tidak salah, ini dalam bahasa Indonesia artinya pembawa damai, ya, atau pendamai, ya, di Peacemaker. Baik, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam kenyataan hidup kita setiap hari. Ternyata dalam hidup kita ada orang yang berbuat baik, tapi ada juga yang berbuat jahat. Ada orang yang dalam keseharian kita dia berbuat baik. Memang baik itu
tidak bisa kita ukur ya. Baik itu bisa jadi dia baik di depan tapi dia tidak baik di belakang, bisa juga. Tetapi dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa ada orang yang sungguh-sungguh tulus berbuat baik ya, berbuat baik dengan kita. Tapi ada juga dalam kehidupan kita ada orang yang mungkin karena dia tidak suka dengan kita, mungkin karena kita ada something wrong, ada sesuatu yang salah dengan dia. Bisa jadi dia itu ada rencana jahat. Bisa jadi dia juga membuat satu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati kita. Nah, pertanyaan perenungan yang pertama, bagaimana jika ada orang yang dalam kehidupan kita setiap hari, mereka ternyata berbuat jahat kepada saudara dan saya, kepada kita. Saya mau memberi contoh di sini. Ada seorang ibu namanya Christine Panjaitan. Mungkin kalau saudara baru-baru bulan September, baru 2 bulan yang lalu, kita bersama-sama ada memperingati gerakan 30S, 30 September ya, G30S PKI. Nah, di situ salah satu jenderal yang diculik adalah DI Panjaitan, Domingus Ishak Panjaitan. Nah, saudara, kalau kita lihat di film itu, anak pertama atau putri sulung dari almarhum Pak Panjaitan itu, Jenderal Panjaitan, itu bernama Christine Panjaitan. Kalau kita lihat di filmnya, dia adalah seorang putri yang melihat ayahnya ditembak di depan kepalanya, di depan mata kepalanya sendiri. Ya. Saudara, bagaimana perasaan kita ketika orang membunuh orang tua kita di depan mata kita sendiri? Ya mungkin kalau saya, dan saya tahu orang itu siapa, sangat sulit. Sebagai manusia yang terbatas, sangat sulit untuk kita berdamai dengan orang. Sangat sulit untuk kita berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan. Christine Panjaitan, saudara kalau cari di YouTube, dia pernah memberikan kesaksian, ya, bahwa setelah peristiwa itu dia merasakan tekanan-tekanan batin yang begitu menyiksanya selama bertahun-tahun. Bahkan Ibu Christine Panjaitan ini bercerita, bersaksi bahwa dia sempat melarikan diri, dia pergi ke luar negeri. Karena apa? Karena dia begitu benci dengan Indonesia. Karena dia begitu melihat anak-anak jenderal, apalagi anak-anak jenderal saat ini. Ya, kalau anak-anak jenderal saat ini ya, dilihat anak-anak jenderal yang hidupnya begitu enak, hidupnya begitu bahagia bersama orang tua yang menikmati kekayaan. Dia sakit hati, dia tidak mau lihat orang bahagia. Bertahun-tahun dia hidup dalam kebencian, bertahun-tahun dia hidup dalam amarahnya, dalam dendamnya, dalam kepahitannya. Namun satu kali dia bercerita dalam kesaksian itu, dan satu kali dia berjumpa dengan seorang pelayan Tuhan, dengan seorang pendeta di luar negeri, lalu kemudian dia dipulihkan. Dia mampu berdamai dengan situasi, dia mampu berdamai dengan hatinya, dia mampu berdamai dengan orang-orang, bahkan keluarga yang pernah membunuhnya. Ketika dia lihat di televisi, ternyata dia masih menjadi salah satu keluarga yang hidup enak. Kenapa? Karena pelaku-pelaku PKI itu yang melakukan gerakan 30 September itu, pelaku-pelakunya itu semua ditangkap, dan ratusan bahkan ribuan orang yang mungkin diduga menjadi PKI itu semua hidupnya tidak menyenangkan. Mereka mau sekolah susah, mereka mau bekerja susah, mereka mau bersosialisasi dengan tetangga-tetangga susah. Mereka harus menyembunyikan identitas mereka. Mereka harus bersembunyi. Mereka tidak berani untuk menunjukkan nama mereka, apalagi kalau nama itu berhubungan dengan orang tua mereka yang juga adalah pejabat PKI, komunis. Bisa jadi mereka juga ikut ditahan atau bahkan dibunuh. Nah, ketika Christine Panjaitan melihat kesaksian itu, maka dia merasa bahwa ternyata saya masih termasuk orang yang beruntung. Saya masih hidup bebas.
saya tidak seperti mereka. Mereka orang yang tidak tahu apa-apa juga. Ya, ketika di video itu juga ditampilkan ada pendamaian, ada rekonsiliasi, pemulihan antara keluarga anak-anak jenderal, salah satunya Christian Panjaitan, juga keluarga dari pelaku 30 SPKI. Ya, anak pejabat dari PKI, ya, dia juga hadir di situ dan dia bersaksi setelah Christine Panjaitan dia dipulihkan, dia merangkul semua itu, para pelaku bahkan keluarganya, anak-anak itu PKI, dia rangkul dan dia jadikan sama seperti saudara. Artinya apa saudara? Dia dikasih Tuhan. Ternyata masih ada orang yang mau belajar untuk menerima orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap dirinya sendiri. Salah satunya Kristen Panjaitan. Memang tidak gampang, memang tidak mudah. Dia butuh waktu bertahun-tahun. Ya, tetapi bisa. Ya. Tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Tidak gampang berarti bisa. Hanya butuh waktu, butuh proses. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Yang pertama, Yusuf. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, tindakan-tindakan yang jahat, ya, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Yang pertama Yusuf. Saudara perhatikan, Yusuf ini dia punya masalah bukan dengan orang lain. Dan saya mencatat bahwa ternyata ketika kita bermasalah dengan orang lain, itu masih lebih ringan masalah kita. Kalau kita bermasalah dengan saudara kandung kita sendiri, itu masalah besar. Mungkin kalau kita bermasalah dengan orang yang tidak kita kenal, itu tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau bermasalah dengan orang satu rumah, satu kandung, satu darah, satu daging, itu menjadi masalah. Dan Yusuf mengalami itu, saudara. Ya. Dia dicap sebagai anak kesayangan, anak emas, karena Yakub memperlakukan Yusuf seperti itu. Tetapi Yusuf, dia tidak menjadi anak manja yang menyusahkan orang tuanya. Hanya Yusuf dipandang sebagai sebuah ancaman bagi saudara-saudara. Akhirnya dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang berikut Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, saudara, kita tahu dua orang saudara kembar. Ya, Esau dan Yakub lahir dari satu perut, lahir dari satu kandungan, yaitu Ribka. Esau dan Yakub ini saudara kembar. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yakub membohongi Ishak ayahnya, lalu kemudian dia berpura-pura sebagai Esau datang kepada ayahnya Ishak. Lalu kemudian Ishak meraba badannya Yakub ternyata berbulu, dan dia pikir itu Esau karena Ishak tidak mampu melihat. Disitulah Ishak memberkati Yakub. Hak kesulungan Esau yang harusnya itu diberikan kepada Esau, yang harusnya itu Ishak meletakkan tangannya atas kepala Esau sebagai anak sulung, tetapi karena Yakub membohongi Ishak, akhirnya berkat itu diberikan kepada Yakub. Ini satu kebencian yang ditimbulkan oleh Yakub di dalam hati Esau. Begitu Esau tahu, Esau bilang apa? Aku akan bunuh dia. Kalau aku dapat, aku bunuh dia, aku tangkap dia. Ini Esau dan Yakub. Yang berikut, Daud. Saudaraku, Daud, dia seorang muda yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul, karena Saul sudah melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat Daud diperlakukan tidak menyenangkan oleh Saul. Daud itu tidak punya masalah apa-apa dengan Saul. Tapi karena Saul, dia punya iri hati, Saul, dia punya kebencian, dia punya hati yang merasa tersaingi. Karena adanya Daud, orang lebih memuji Daud, orang lebih membanggakan Daud daripada Saul. Maka di saat itulah Saul merasa benci terhadap Daud, tidak punya masalah. Nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika Saul melakukan tindakan-tindakan. Saul kejar Daud, tapi Tuhan buat bukan Saul mendapati Daud, malah sebaliknya Daud yang mendapati Saul. Yang berikut Stefanus. Stefanus adalah seorang martir pertama.
orang yang mati karena mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Orang yang begitu menderita sampai titik darah penghabisan, sampai napas terakhir. Stefanus, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia dilempari dengan batu karena mengajarkan tentang Injil Kristus Yesus. Tapi dia tidak bergeming, dia tidak bergeser satu titik, satu senti. Dia tetap setia kepada panggilan sebagai seorang pelayan. Dan kita lihat tokoh dalam Alkitab, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Tapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Dia tidak pernah menunjukkan kepahitan, dendam, apalagi amarah terhadap orang-orang yang menyiksa. Ini tokoh-tokoh Alkitab yang kita boleh lihat bahwa ternyata bukan hanya kita saja. Dari zaman Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pun sudah ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami tindakan-tindakan tidak menyenangkan dari orang lain. Yang berikut, mari saya mengajak kita melihat dari surat Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21 ini, kondisi jemaat di Roma. Bagaimana kondisi jemaat di Roma? Yang pertama, Roma adalah tempat kedudukan kaisar. Kaisar Roma itu berkedudukannya di kota Roma, pusat kerajaan Romawi. Nah, ini Roma ini kaisar terkenal dengan Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang betul-betul kejam, bengis, jahatnya minta ampun. Dia mau tersenyum kalau apa? Kalau dia melihat tempat-tempat orang percaya itu dibakar habis, menyala dengan api yang begitu berkobar-kobar, baru dia tertawa, dia senang, dia puas, dia merasa puas. Karena apa? Karena dia memberi perintah bahwa tidak boleh ada penguasa lain, bahwa semua penduduk, bahkan semua orang yang ada di bawah penjajahan Romawi tidak boleh menyembah lain, hanya menyembah kaisar. Nah, ketika orang-orang percaya menyembah Yesus, mereka beribadah dan mereka menyembah Yesus, di situ kaisar tidak suka. Lalu kaisar mulai buat satu perintah untuk tangkap setiap pengikut Yesus. Maka itu apa yang terjadi di kota Roma, kehidupan orang percaya, mereka mendapatkan begitu banyak tekanan karena mereka mau beribadah saja susah. Saudara mungkin pernah dengar atau pernah pelajari tanda ikhtus begini kan? Tanda ikhtus. Nah, ikhtus itu begini. Kita perhatikan. Mungkin saudara pernah dengar tanda ikhtus ini. Nah, ikhtus ini dalam bahasa Yunani artinya ikat. Simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja, simbol ikhtus ini ada ketika di minggu-minggu sengsara. Stolanya itu, tutup mimbarnya itu, simbolnya iktus, gambar ikan. Apa artinya ikan? Iktus itu ada singkatan, saudara. Iktus itu singkatan, ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Nah, apa kaitannya dengan orang Roma di kota Roma? Nah, saudara, mari kita perhatikan bahwa sejarah mencatat bahwa orang-orang Kristen mendapat banyak tekanan di kota Roma. Mereka mau beribadah, mereka harus sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Ini disebut kata Paulus. Nah, ketika mereka mau beribadah, mereka bersembunyi. Ketika mereka mau bersosialisasi di luar, tanda bahwa mereka adalah orang percaya, mereka akan ketika saling bertemu di pasar atau dimanapun, mereka akan memberikan tanda ikhtus. Artinya apa? Ini saudara seiman. Tanda ini hanya diketahui oleh orang-orang seiman. Karena mereka mendapat banyak penganiayaan, mendapatkan banyak tekanan dari kaisar yang mau tangkap, mau bunuh mereka. Maka mereka menggunakan simbol ini untuk mereka tetap bisa beribadah, berjumpa, bersosialisasi dengan sesama orang percaya yang lain. Nah, itu dia saudara. Itu ya supaya kita tahu bersama. Yang berikut, kondisi di kota Roma. Banyak orang Kristen diperlakukan tidak adil. Tidak adilnya di mana? Mereka sama-sama warga kota Roma, tapi mereka tidak diberikan kebebasan seperti orang lain. Lalu kemudian mereka ada yang ditangkap, lalu kemudian dibunuh karena imannya kepada Yesus. Di sini juga ketidakadilan. Mereka bukan mencuri, mereka bukan
membunuh, mereka bukan berzina, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, tapi mereka dibunuh karena iman percayanya kepada Yesus. Bayangkan saudara. Bagaimana kalau saat ini kita tinggal di dalam situasi seperti jemaat di Roma? Apakah kita mampu? Apakah kita sanggup untuk menghadapinya? Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan Roma 12 ayat 17 sampai ayat 21 ini. Apa perintah Tuhan kepada jemaat di Roma? Yang pertama, ayat 17 dan ayat 20. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama perintah Tuhan, jangan balas jahat dengan jahat. Ketika saudara membalas jahat dengan jahat, berarti saudara sudah tidak sama, sudah tidak beda lagi. Saudara, kita sudah sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yesus katakan, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Tuhan mau kita punya satu ciri khas. Tuhan mau kita punya satu nilai tambah, nilai plus. Istimewanya kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, ketika kita diperlakukan dengan jahat oleh orang lain, ketika kita mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, jangan kita balas tindakan dengan tindakan yang jahat. Inilah spesialnya kita di hadapan Tuhan. Ketika saudara melakukan ini, itu sama dengan kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Dia terbakar sendiri oleh apa? Oleh amarahnya. Dia benci banget dengan kita, tapi kita mengasihi terus ya. Dia tiap hari tidak memasang muka kita, tapi kita senyum. Ya, orang bilang, senyumin aja bro, sis. Ya kan? Senyumin aja. Ya, jangan kita juga balas. Oh, kamu nggak senyum sama gue juga nggak senyum sama lo. Ya udah, sama apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan katakan, jangan balas jahat dengan jahat. Lu jual, gua beli. Ah, ini, ya kan? Oke, lu jual, gua beli. Lu kasih, gua hajar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari perintah Tuhan yang pertama bagi saudara dan saya, bagi jemaat di Roma dan juga ini bagi saudara dan saya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, sama dengan menumpuk bara api di atas kepala. Tuhan bilang kepada jemaat di Roma, sekalipun mereka dapat tekanan yang begitu luar biasa dari Kaisar Roma yang begitu kejam, tapi Tuhan bilang jangan coba-coba balas. Ketika mereka mendapatkan tindakan yang tidak baik itu, jangan coba-coba kalian kumpul tenaga, kumpul pasukan lalu serang itu Kaisar. Tuhan tidak menginginkan, tapi tetap memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Bahkan kalau saudara kita baca di pasal-pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya, pasal 13, di situ Tuhan bilang apa? Kepatuhan kepada pemerintah. Bayangkan, sudah mendapat tekanan, sudah mendapat tindakan tidak adil, sudah mendapat tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, tapi firman Tuhan katakan patuh kepada pemerintah. Kenapa? Karena ini salah satunya ini Tuhan minta. Ya, kalau kita tidak patuh, berarti kita sedang membalaskan apa yang mereka buat. Berarti kita sama aja dengan orang-orang itu. Tapi kalau kita patuh, kita tunduk, maka kita berbeda dengan orang-orang yang di luar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup damai dengan semua orang. Jangan buat masalah. Ya. Kalau orang hidupnya suka hidup dengan masalah, tiap hari mau bermasalah aja dengan orang. Aduh, heran banget ini orang. Ya, tiap hari kok dia maunya berantem terus ya. Ada orang seperti itu? Kira-kira. Ya. Selalu cari kesalahan dari kita. Ini orang kayaknya nggak beres ini. Kalau orang maunya hidup tuh damai gitu ya. Bangun pagi buka mata tuh kita maunya tuh damai. Kita keluar berangkat ke kampus kita damai. Kita keluar berangkat ke sekolah kita damai. Kita keluar berangkat ke tempat kerja kita damai. Kita ketemu dengan orang, kita senyum, orang senyum, kita enak, kita damai, kita sukacita, imun kita naik, kita bisa tetap sehat, kan gitu. Nah, kalau orang yang suka buat masalah, ya, itu seperti apa ya? Dia lihat orang, dia bermasalah dengan orang itu.
Dia pergi lagi ke sana, dia bermasalah lagi dengan orang itu. Dia pergi ke situ, dia bermasalah lagi dengan orang itu. Semua dia buat masalah. Nah, hidup damai dengan semua orang. Jangan buat masalah. Yang ketiga, ayat 19. Pembalasan bukan hak atau bukan bagian manusia, tapi itu hak atau bagiannya Tuhan. Nah, ini saudara, mari kita perhatikan. Pembalasan itu bukan haknya kita, bukan bagian kita, tapi itu bagian Tuhan. Nanti kita lihat uraian-uraian. Yang keempat, kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Saudara, mari kita perhatikan. Yang pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, sama dengan menumpuk bara api di atas kepala. Mengampuni bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Ketika ada orang yang buat jahat dengan saya, ketika ada orang yang mulai melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dengan saya, apa tugas kita? Mengampuni orang itu. Kenapa kita harus mengampuni? Karena itu bukan maunya saya. Kenapa saya harus mengampuni si A, si B, si C, si D, dan seterusnya? Karena itu bukan maunya saya. Itu bukan keinginannya saya, tapi itu maunya Tuhan. Kalau namanya maunya Tuhan, berarti kita harus hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, saudara. Ya, namanya kita hidup di dunia ini hanya menumpang. Ya, kita hidup di dunia ini mau sampai kapan? Kalau kita katakan hanya 70, lebih dari itu penderitaan dan kesakitan, sudah, gak usah sombong. Kita hidup dalam dunia ini hanya untuk melakukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Kita mengampuni. Yang berikut, mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Matius pasal 5:34, Tuhan Yesus katakan, doakan orang yang berbuat jahat dengan kita. Doakan musuhmu. Ada nggak saudara yang punya musuh di sini? Saya percaya saudara tidak punya musuh ya. Kalau saudara punya musuh, lalu saudara, firman Tuhan bilang doakan musuhmu, doakan orang yang melakukan kejahatan, doakan orang yang pernah bersalah dengan kita. Bisakah? Tuhan, jangankan doakan dia, dengan namanya aja saya udah benci banget. Tuhan, jangan doakan dia, lihat mukanya aja muncul, aduh rasanya pengen nonjok aja, pengen dicakar-cakar gitu. Saudara, hati-hati ya. Firman Tuhan dalam Matius 5:4 katakan, doakan orang yang bersalah kepada kita. Saya pernah lihat satu tayangan di YouTube, seorang hamba Tuhan. Kita mengasihi dulu, baru kita mendoakan, atau kita mendoakan dulu, baru kita mengasihi. Saudara, saya ulang, kita mengasihi dulu, baru mendoakan, atau kita mendoakan dulu, baru mengasihi? Jawabannya, kita mendoakan dulu, baru kita bisa mengasihi. Kalau saudara tunggu mengasihi dulu, baru mendoakan, saudara masih begitu benci dengan dia, aduh nanti dulu saya masih benci dengan dia, kapan? Sampai kapan? Sudah 1 tahun saudara masih benci dengan dia, 1 tahun saudara tidak berdoa untuk dia. 2 tahun sudah masih benci dengan dia, nanti dulu deh. 5 tahun, 10 tahun, akhirnya saudara sampai mati pun tidak akan bisa kalau masih kita hidup. Ya, kalau kita sudah mati, masih bisakah kita mendoakan orang itu? Semua sudah terlambat. Kalau kita sudah mati, sudah terlambat. Maka mari kita mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita sakit hati, kita doakan terus. Kita doakan terus. Mungkin kita tidak mampu lagi, kita doakan terus. Tuhan, saya doakan, sebut namanya. Sebut namanya. Saya doakan si A, Tuhan, saya betul-betul mau mengampuni dia, Tuhan, beri saya kekuatan, Tuhan, supaya saya sanggup untuk memulihkan. Saudara, mengampuni itu artinya melupakan. Apa artinya melupakan? Bukan tiba-tiba kita amnesia, bukan. Bukan tiba-tiba kita langsung lupa ingatan, bukan. Melupakan itu artinya luka yang pernah dibuat oleh seseorang terhadap kita, itu tidak akan lagi menjadi satu penyebab kita membenci dia. Ketika kita ketemu dengan orang itu, katakanlah saya pernah bermasalah dengan si B, lalu
Saya mau mengampuni dia. Tuhan, saya mau mengampuni B, saya mau mengampuni B, saya mau mengampuni B. Oke, saya sudah mengampuni B. Artinya saya sudah melupakan. Artinya apa? Ketika saya ketemu dengan si B, di gereja, di jalan, di kantor, dimanapun saya berada misalnya. Ketika saya bertemu dengan si B, saya tidak lagi mengingat-ingat yang pernah dia lakukan kepada saya. Lu nih yang bikin gua dulu ya. Kalau dulu lu nggak bikin gua begini, itu tidak lagi. Kalau dulu lu nggak bikin gua begini, gua mungkin sudah jadi ini, sudah jadi itu, sudah jadi begini. Itu tidak lagi seperti itu. Artinya mengampuni itu melupakan. Artinya kita tidak lagi mengorek luka lama itu menjadi satu penyebab kita untuk membuat luka baru, luka batin. Ya, itu yang ketiga. Dan berikut, kepahitan. Ketika kita terus menyimpan kepahitan, sampai kapan? Ya, kepahitan itu hanya memperkecil kekuatan. Dia menghabiskan pikiran, energi. Nah, dia juga kita memperberat masalah kita. Soalnya masalah kita ringan, masalah kita sepele. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia tidak tegur saya. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia tidak kasih tangan saya. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia tidak balas WA saya. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia ambil pacar saya. Masalahnya apa? Oh, masalahnya karena dia singgung. Dia bikin dia omongan begini, saya tersinggung. Itu masalah-masalah sepele, saudara. Tapi karena kita pikirkan itu, kita simpan itu menjadi sebuah kepahitan. Akhirnya kita memperberat masalah itu sendiri. Dan akhirnya ketika masalah itu menjadi berat, kita memperkecil kekuatan kita. Kita habiskan pikiran kita, tenaga kita, energi kita hanya untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Buang semua itu. Kepahitan itu hanya buat saudara makin berat untuk menanggung masalah, besar masalah, dan kekuatan kita menjadi kecil. Mungkin saat ini saudara ada yang masih di dalam hatinya punya kepahitan. Segera buang, segera lupakan, segera berdamai dengan dirimu, berdamai dengan orang itu, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan setiap hal yang Tuhan izinkan saudara alami, supaya kita ringan, enteng melangkah. Amin, saudara. Saya percaya saudara bisa, saudara mampu. Kepahitan itu ibarat seperti kita minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Bayangkan, saudara, saya minum racun, tapi saya berharap si B yang mati. Tidak akan bisa mungkin. Ya, saya minum racun, saya yang mati. Ya, kita menyimpan kepahitan, kita benci orang itu. Orang itu di sana dia senyum-senyum, dia ketawa, dia happy, dia bahagia. Kita di sini apa? Kita di sini menyimpan kepahitan. Kepahitan itu racun yang lama-lama menggoroti hidup kita, lama-lama membuat hati kita menjadi hancur. Itu racun. Itu racun. Jadi jangan kita minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Nggak akan bisa orang lain. Kita yang minum racun, ya kita yang mati. Orang lain tertawa di sana, orang lain happy di sana. Kita yang sibuk, habis-habiskan tenaga di sini. Aduh, kasihan. Ya. Yang kedua, hidup damai dengan semua orang, jangan buat masalah. Hidup damai itu sama dengan kita bersabar. Mari saya ajak kita buka Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13 saya baca untuk kita semua. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan katakan dalam Kolose 3, sabar kamu seorang dengan yang lain. Ketika ada orang yang buat sakit hati dengan kita, kita jangan buat masalah dengan dia. Saya satu orang yang tidak suka buat masalah. Saya satu orang tidak suka beribut. Saya satu orang tidak mau kita itu
habis-habiskan tenaga dengan hal-hal yang tidak, masih banyak hal yang masih perlu, apalagi situasi pandemi seperti ini, saudara. Kalau kita masih simpan kepahitan, kalau kita masih tidak mau berdamai dengan orang lain, kita tidak mau sabar dengan orang lain, itu buat imun kita semakin turun, imun kita semakin rendah. Nah, kalau imun rendah, virus masuk, selesai. Bagian kita di mana? ICU. Jadi saudara, mari hiduplah berdamai, sabar. Minta Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih saya kekuatan. Karena Tuhan yang bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tuhan kasih saya kekuatan. Sabar sama dengan hati yang teguh menantikan kedatangan Tuhan. Mari saudara kita baca Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 7a. Yakobus pasal 5 ayat 7a dan ayat 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, saudara perhatikan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan datang, tiba-tiba kita masih punya kepahitan. Tuhan datang, tiba-tiba kita masih belum berdamai dengan orang lain. Tuhan datang, tiba-tiba kita masih ada di dalam situasi hati yang tidak beres dengan orang lain. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Saya rasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan Yesus katakan, yang masuk surga, berhak masuk surga, adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan orang-orang yang siap malam memanggil Aba ya Bapa, Aba ya Bapa, Aba ya Bapa, bukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi mari kita sabar seorang terhadap lain. Sabar itu tidak mendendam. Kalau orang kita punya sabar, kita tidak akan mendendam. Tunggu lu ya, tunggu. Gua nanti ini gua hajar, gua tunggu, lihat aja nanti ya, waktu yang tepat gua akan kasih tahu. Ini sudah, dia sudah mulai mendendam. Sabar itu ternyata saudara sifatnya Allah. Sabar itu perintah Allah. Jadi ketika saudara dan saya kita sabar, kita mampu sabar, maka itu kita, firman Tuhan bilang, kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kita terus sabar, bukan berarti kita ini Allah, bukan. Tapi kita meneladani Allah. Sifatnya Allah itu sabar, berarti kita harus meneladani Allah dalam Yesus Kristus. Ya. Nah kita lihat. Karena Allah sabar, maka ia mengampuni dan masih memberi kesempatan bagi kita hidup. Sudah baca di 2 Petrus 3:15a, di sana surat Petrus bilang apa? Kalau kita masih diberi kesempatan sampai saat ini, Allah itu masih bersabar dengan saudara dan saya. Mari kita buka 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 15a. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya kan? Karena Allah sabar, maka dia mau mengampuni, maka kita diselamatkan. Dia masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Kalau dia tidak sabar dengan saya, dengan pendeta Rismas yang berdosa ini, sudah lama saya tidak ada di sini. Kalau Allah tidak sabar, dia tidak mengampuni saya tidak akan ada di GKO Bukayu 1 ini. Tapi karena Allah begitu sabar dengan saya, dengan saudara, maka dia masih memberi kesempatan mengampuni saudara dan saya. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang berdosa, tapi Tuhan menginginkan pertobatan. Maka mari kita juga, kalau ketika kita sabar dengan orang lain, kenapa kita sabar? Kenapa kita mau berdamai? Karena Allah juga sabar dengan saudara dan saya. Jadi jangan sampai kita tidak sabar dengan orang lain. Berikut,
Yang ketiga, pembalasan bukan bagian manusia, bukan hak, tapi haknya Tuhan. Jangan balas dendam. Jangan pernah saudara balas dendam. Karena apa? Balas dendam itu dia ada sama seperti lingkaran setan yang tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Balas dendam itu apa? Apa sih berkatnya? Puaskah ketika kita balas dendam? Puaskah ketika kita lihat orang lain jatuh? Puaskah kita ketika kita lihat orang lain sengsara? Puaskah kita? Itu hanya kepuasan sementara. Itu bukan kepuasan abadi, itu kepuasan yang sementara. Maka mari Tuhan katakan, jangan balas dendam. Biarkan Tuhan yang membalas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat tokoh Daud yang ketika dia menjumpai Saul, mendapati Saul, apa yang terjadi? Saudara, ketika Daud mendapati Saul, dia dapat Saul itu lagi tidur, ya, lalu kemudian dia potong ujung jubahnya Saul. Kemudian dari seberang Saul bangun, ya, Daud dari seberang dia lambai-lambaikan itu baju ujung jubah itu. Lalu dia bilang apa? Ini kalau saya bisa, kalau saya mau, saya bisa saja bunuh kamu, tapi saya tidak mau. Karena apa? Karena Daud bilang, jangan diapa-apakan, jangan diganggu orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan kita usik orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud begitu takut Tuhan, maka dia tidak mau usik itu Saul. Walaupun Saul sudah bersalah, walaupun Saul begitu benci dengan Daud, tapi Daud bilang biar Tuhan yang atur dia. Hasilnya apa, saudara? Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 31, di sana dikatakan apa? Akhir kehidupan Raja Saul begitu mengenaskan. Orang Filistin menyerang mereka. Lalu apa? Saul kalah, ya kan? Karena dia sudah kalah, lalu dia bunuh diri. Dia taruh pedangnya itu dan dia jatuhkan dirinya. Akhirnya dia mati. Nah, terus apa yang penjaga peralatan perangnya juga, senjatanya Saul, ketika dia lihat juga Saul sudah mati di situ, dia juga akhirnya bunuh diri juga. Nah, ketika orang Filistin datang lihat jenazahnya Saul dan anak-anak Saul termasuk Yonatan, mereka angkut, bawa, potong kepalanya Saul, itu jenazahnya itu, badannya itu dipakukan di tembok. Wah, bayangkan, kepalanya dipisah, badannya di mana, kepalanya di mana. Akhirnya orang-orang datang ambil jenazahnya Saul lalu dibakar. Itu kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan yang bertindak, saudara, itu di luar dari batas otoritas kita manusia terbatas. Jadi jangan coba-coba saudara sok-sok jadi Tuhan, lalu mulai balas dendam. Jangan. Biarkan Tuhan yang mengatur semuanya. Biarkan Tuhan yang atur. Tuhan, saya serahkan dia, saya tidak mau balas dendam. Tugas saya bukan untuk balas dendam. Bagian saya bukan untuk balas dendam. Bagian saya adalah mengampuni. Bagian saya adalah hidup damai. Bagian saya adalah mendoakan dia, memulihkan hati saya, supaya saya hidup damai, supaya saya hidup tenang, supaya saya hidup diberkati Tuhan. Dan bagian Tuhan akan mengerjakan. Kita tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai mengucapkan kalimat kutuk, sumpah serapah, kata-kata kotor, cacian, makian. Ya. Biasanya kita sadar atau tidak sadar, kita mengucapkan kalimat-kalimat kutuk. Saudara, hati-hati yang mengucapkan kalimat itu. Orang bilang ucapan itu doa. Kalau kita bilang apa? Kalau kita lihat, Tuhan Yesus melihat iman yang muncul dari kata-kata, dari mulut, ucapan yang dikeluarkan oleh seorang perempuan Kanaan yang begitu percaya. Dan kuasa perkataannya itu begitu luar biasa. Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Nah, berarti kalau kita mengucapkan kalimat, kita harus jaga ini mulut. Daud berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan berjaga-jagalah di bibir mulutku,
di pintu gerbang mulut. Karena apa? Dari mulut ini bisa memberkati orang. Yakobus bilang, mulut ini bisa memberkati orang, mulut ini juga bisa mengutuk orang. Mulut ini bisa membangkitkan semangat orang, mulut yang sama juga kita bisa pakai untuk menjatuhkan orang lain. Nah, firman Tuhan bilang, jangan keluar kata-kata yang kotor, yang hampa, yang kosong. Tapi mari kita pakai kata-kata yang membangun orang lain. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat kutuk, sumpah serapah, kata-kata kotor, cacian, bagian. Ada kalanya itu kembali ke kita sendiri. Kalau tidak mempan ke orang yang itu, kalau Tuhan ubah, dia bisa saja. Dia balikkan kita yang dapat kembali. Hati-hati dalam berucap. Yang terakhir, kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Saudara, mari kita melihat. Saya baca kita lihat. Kejadian 25 ayat 10 dan ayat 11. Yusuf tidak melakukan kejahatan kepada saudara-saudara. Walaupun dia bisa. Walaupun Yusuf punya kesempatan untuk itu. Yusuf sudah jadi orang besar. Yusuf sudah jadi pejabat di Mesir. Dan pada saat itu abang-abangnya sama bapaknya Yakub mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Nah, mereka datang ke Mesir ketemu Yusuf. Bisa saja Yusuf kerjain balik. Tapi Yusuf tidak melakukan kejahatan. Mari saudara kita lihat. Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 10 dan ayat 11. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milik. Tanah Goshen itu tanah yang subur karena dia ada di sekitar sungai Nil. Dia ada di dekat sungai Nil, sehingga tanah Goshen itu cocok sekali untuk para gembala. Ya, di situ dikatakan kambing domba dia akan tinggal bersama, ya, kambing domba, lembu sapi tinggal di tanah Goshen. Supaya apa? Supaya mereka menikmati hasil dari tanah Goshen. Ayat 11 dikatakan, di sanalah aku memelihara engkau. Saudara perhatikan, Yusuf diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tapi di pasal 45 ayat 11 Yusuf katakan, di sanalah aku memelihara engkau. Dia masih mau memelihara saudara-saudaranya. Dia tidak bilang, sini, datang, ini kesempatan bagi saya, syukurin, makanya dulu kalian bilang apa? Tidak, saudara. Dia bilang, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Bayangkan, Yusuf yang diperlakukan tidak baik, Yusuf yang diperlakukan yang begitu jahat, dia ada abang-abangnya mau dia mati, tapi apa? Dia masih pelihara saudara-saudara. Bukan saja saudara-saudaranya, tapi seisi rumahnya. Bukan saya seisi rumahnya, tapi semua orang yang mengikut. Bayangkan, Yusuf tidak melakukan kejahatan. Berarti siapa yang menang? Yusuf. Mungkin ketika abang-abangnya jual dia ke Mesir itu sudah sampai di Mesir. Abang-abang mungkin mereka merasa mereka menang. Tapi ternyata tidak. Yusuf bilang apa? Manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan membuat itu menjadi kebaikan bagi. Luar biasa, saudara. Berarti kebaikan itu yang akan menang. Jadi jangan kita balas jahat dengan jahat, karena kita akan kalah, saudara. Tapi kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Yusuf bisa menang atas abang-abang karena dia bukan melakukan kejahatan. Berikut, Daud tidak melakukan kejahatan kepada Saul sekalipun dia punya kesempatan. Yang tadi saya katakan, Daud terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan buat bukan Saul yang mendapati Daud, padahal Saul yang kejar Daud. Tapi Tuhan buat sebaliknya, Daud yang mendapati Saul. Tapi Daud tidak mau melakukan kejahatan. Karena apa? Karena dia tidak mau mengusik orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Nah, ini. Yang berikut, Stefanus. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 56 dan ayat 60.
Kita buka bersama Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 dan ayat 60. Lalu katanya, ini kata siapa? Kata Stefanus. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, luar biasa. Saya merinding saya baca ini. Ya. Kita tahu Stefanus itu ada di akhir hidupnya. Dia sedang diperlakukan dengan tidak adil. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan korupsi. Dia tidak mencuri. Dia tidak membunuh. Dia tidak berzina. Tapi dia mengabarkan Injil. Dia dilempari dengan batu dalam keadaan di akhir kehidupannya. Dia bilang apa? Aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia. Anak Manusia di sini siapa? Yesus. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudaraku, artinya apa? Yesus berdiri itu terkesan seperti Tuhan Yesus menyambut Stefanus. Ya. Kalau kita lihat ada orang datang, lalu kita berdiri, berarti kita sedang menyambut dia. Ya kan, kalau kita hadir dalam pertemuan dengan wali kota, bupati, presiden sekalipun, ya kan, kalau misalnya presiden datang kan semua hadirin dipersilakan berdiri dan kita tepuk tangan sorak-sorak. Karena apa? Kita menyambut dia datang. Nah, Stefanus di akhir hidupnya, ketika dia berdoa, dia angkat matanya ke atas, dia lihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Artinya dia Yesus menyambut Stefanus, menyambut nyawanya Stefanus, jiwanya Stefanus selamat. Kenapa? Karena Stefanus tidak mendendam, Stefanus tidak menjawab dengan kejahatan, merespon dengan kejahatan. Tapi di akhir hidupnya Stefanus justru berdoa. Ayat 60 katakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, luar biasa. Di akhir hidupnya Stefanus, dia mengucapkan kalimat pengampunan. Dia bukan mengucapkan kalimat cacian, tapi dia mengucapkan kalimat pengampunan. Mampukah saudara seperti Stefanus? Kita seperti Stefanus. Di akhir kehidupan kita mengucapkan kalimat pengampunan. Luar biasa itu, mulia banget. Indah benar. Ya, indah benar. Yang berikut, milikilah karakter anak Tuhan. Karakter yang membalut luka, bukan menyakiti orang lain, menyakiti luka hati orang lain. Karakter yang mau mengampuni, karakter yang membalas kejahatan dengan kebaikan, karakter yang memberkati, mendoakan orang yang berbuat jahat. Dan Yesus di atas kayu salib, dia terus memberkati orang-orang yang melukai. Dia terus membalut luka para penjahat yang ada di kiri kanan. Dia mengampuni, dia tidak membalas dengan kejahatan. Orang pancing Yesus kan. Orang apa? Kalau engkau anak-anak, jatuhkan dirimu, sudah selamatkan. Kalau engkau Mesias, orang lain engkau selamatkan. Sudah engkau selamatkan dirimu sudah, dan selamatkan kau. Nah, Tuhan tidak balas, tapi Tuhan memberkati orang-orang. Bahkan penjahat di kiri kanan, Yesus bilang apa kepada mereka? Aku berkata kepada, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Nah, mari miliki karakter anak Tuhan, membalut luka, mengampuni, membalas jahat dengan kebaikan, memberkati orang yang berbuat jahat. Berkatnya apa, saudara? Yang pertama, ketika kita menjadi seorang pendamai, yang pertama berkat bagi kita rasakan, mengalami kelepasan dan kelegaan. Yang kedua, tidak membalas jahat bukan berarti kita kalah atau kita takut, tapi karena kita takut akan Tuhan Allah, dan Allah ada di pihak kita. Firman Tuhan katakan, kalau Allah di pihak kita, orang Ambon bilang, seng ada lawan. Ya kan? Kalau kita tidak membalas kejahatan orang lain, seseorang terhadap kita, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita takut, tapi bukan berarti kita takut manusia ya, tapi karena kita takut akan Tuhan, kita lebih menjaga perasaan Tuhan daripada menjaga perasaan manusia, maka Tuhan akan selalu ada di pihak kita. Apa yang kita lakukan berhasil. Yang berikutnya,
melakukan kehendak Allah, mau membalas tapi tidak bisa, itu sakit. Tapi lebih sakit lagi, tidak boleh membalas padahal itu bisa kita lakukan. Benar nggak? Mau balas tapi tidak bisa, itu memang sakit. Saya mau balas tapi saya tidak bisa, itu sakit. Tapi lebih sakit lagi, tidak boleh membalas padahal kita bisa, itu paling sakit, paling lebih sakit. Nah, itu yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dia bukannya tidak bisa balas, bisa saja. Ya. Dia berkata sepotong aja, dia ucapkan satu kalimat aja, selesai orang-orang yang di bawah situ. Ya kan? Dia ucapkan aja satu kata, selesai itu semua. Tapi dia tidak lakukan, padahal dia bisa. Itulah dia melakukan misi Allah, kehendak Allah. Sebab dan saya ketika kita tidak membalas, bukan berarti kita lemah, tapi kita membalas. Kita tidak membalas padahal kita bisa, karena kita belajar dari Yesus Kristus. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, kenapa kita disebut orang Kristen? Kristen artinya Kristus, Kristus kecil, pengikut Kristus. Berarti saudara dan saya sebagai orang Kristen melakukan kehendak Allah. Dan ketika kita melakukan kehendak Allah, berkat menanti saudara dan saya. Mazmur katakan, kalau orang yang melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dia melakukan, pasti akan. Begitu, mari menjadi pembawa damai, mari terus menjadi pendamai di hati kita. Kita berdamai dengan hati kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan situasi, berdamai dengan orang tua, dengan teman-teman kita di kantor, berdamai dengan siapapun, berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Tuhan Yesus memberkati Komisi Pemuda. Kita bersyukur bahwa hari ini kita ada di ibadah yang terakhir di tahun 2020. Kita akan masuki tahun pelayanan yang baru, biar kita semakin giat melakukan pelayanan kita, semakin giat melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai orang-orang Kristen, jadi pendamai di mana saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami bersyukur, kami datang memuji menaikkan nama Tuhan. Karena di sepanjang tahun 2020 ini, Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan gerejamu, khususnya kami sebagai anak-anak Tuhan dalam Komisi Pemuda GKOM Kasih Satu. Tuhan, di sepanjang tahun 2020 ini begitu banyak hal yang Tuhan izinkan kami alami, yang Tuhan izinkan kami terus rasakan. Sampai saat ini kami masih terus bergumul dengan situasi yang sulit, ya, pandemi virus corona COVID-19. Namun terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kerinduan untuk beribadah, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk setiap hal yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2020 dalam Komisi Pemuda. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati pengurus Komisi Pemuda, Bapak Natua Parlin Damanik sebagai koordinator komisi, Majelis Koordinator Komisi Pemuda, dan berdoa untuk ketua komisi, untuk sekretaris, bendahara, bahkan pengurus semua yang ada, seksi-seksi yang ada. Tuhan yang memberkati, memberi hikmat, memberi roh kesatuan, kesehatian dari mereka. Dan mereka terus dengan kesehatian, dengan roh hikmat dari Tuhan, mereka terus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, saya berdoa Bapa, saya bersyukur Tuhan untuk ibadah demi ibadah yang sudah dilakukan, jenis-jenis ibadah yang sudah dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, karena campur tangan Tuhan, maka semuanya itu jadi. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami manusia terbatas. Kami semua hanya hamba di hadapan Tuhan. Namun di atas semuanya itu, karena kuasa Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, melayakkan kami semua, anak-anak Tuhan dalam Komisi Pemuda.
supaya kami mampu untuk melakukan bagian-bagian kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, berkati Komisi Pemuda yang akan menyusun program pelayanan yang baru yang akan dijalani di tahun 2021. Dengan beri hikmat bagi pengurus supaya semua apa yang disusun itu boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, yang berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan dalam Komisi Pemuda yang saat ini mungkin belum bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Kami kerinduan kami ya Bapa, di tahun 2021 kami semua sama-sama terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan, supaya kami semua bersatu hati, bergandengan tangan untuk melakukan tugas panggilan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hati kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan, anak-anak Tuhan yang saat ini dalam pendidikan di tingkat SMA, di tingkat perguruan tinggi, mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menyusun skripsi ataupun tulisan-tulisan karya ilmiah di akhir, mereka yang saat ini sedang PKL, mereka yang saat ini sedang berjuang untuk masa depan mereka, Tuhan berkati. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersatu hati kami berdoa untuk gereja Tuhan, Kau cuma kasih satu, hamba Tuhan, para kami berdoa untuk gembala sidang, para penatua, pengurus komisi, diaken, koster, tata usaha, organis kantoria, dan berdoa untuk tim multimedia, dan berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, dan berdoa untuk yayasan Barsilai Karya Kasih, yang berdoa untuk panitia Natal, Kau Jemaat Bekasi Satu. Tuhan Yesus berkati. Dan berdoa juga untuk panitia pemilihan majelis, pencalonan majelis periode 2021-2026. Semuanya Tuhan beri hikmat bagi kami, supaya semua pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu boleh terlaksana dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bangsa dan negara kami, dan berdoa Tuhan berkati, beri hikmat bagi pemimpin bangsa ini, dan mereka dengan hikmat Tuhan boleh terus membawa kami keluar dari setiap persoalan-persoalan bangsa ini. Pemimpin Kota Bekasi kami terus membawa di dalam doa, Tuhan juga pimpin dengan hikmat Tuhan, dan mereka mengerjakan bagian mereka dengan pimpinan kuasa Tuhan, dan kami juga boleh menikmati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di sekitar tempat kami beribadah, lingkungan di sekitar tempat tinggal kami. Tuhan berkati kami. Dan di rumah kami masing-masing kami bersatu hati berdoa, Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami, dan Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, ini seruan doa ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini, hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Yang datang padamu berimankan satu Tuhan kami, dan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang teman-teman, kita kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus untuk mohon ampun dan mengaku dosa-dosa kita. Kita angkat pujian, nyanyi dan bersorak. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, Penghiburku, pelindungku ya Tuhan. penghiburku,
Saat ini aku minta teman-teman untuk bersatu dulu sejenak. Kita kembali mengingat semua kebaikan Tuhan kepada kita. Betapa kuatnya dan gagahnya Tuhan ketika Ia menyelamatkan kita dari celaka. Namun seringkali kita berlaku dosa, berlaku perbuatan yang tidak seturut dengan perintahnya. Kita menyedihkan hati Tuhan. Sekarang kita diberi kesempatan untuk bisa mengaku dosa kepada Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita mau bertobat. Biar hanya nama Tuhan yang kita puji dan kita muliakan. Saya persilakan teman-teman untuk mengaku dosa secara pribadi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yesus penghibur, Yesus pelindung. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, sekarang kami kembali ke hadapan-Mu dengan tubuh yang berlumuran dosa ya Tuhan. Kau yang maha tahu ya Tuhan, Kau tahu semua dosa kami. Tapi kami di sini ya Tuhan saat ini
Kami mau mengaku dosa kami kepadamu. Segala dosa kami terhadap keluarga kami, orang-orang terdekat, orang-orang yang kami kasihi, kepada mama, papa, pada saudara kandung, saudara sepupu, semuanya ya Tuhan. Kepada teman-teman kami dan bahkan kepada orang yang tidak kami kenal. Dosa-dosa yang keluar dari tubuh kami ya Tuhan. Segala iri hati, segala kesombongan, segala kata-kata kasar, bahkan nafsu yang ada dalam diri kami sendiri ya Tuhan. Kami menjadi budak daripada dosa ya Tuhan. Kami berpaling daripadamu ya Tuhan. Kami menuhankan dosa, kami menuhankan games, kami menuhankan uang ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa itu dosa, tapi kami terus melakukannya ya Tuhan. Berkali-kali kami meminta ampun kepadamu ya Tuhan. Kami ingin bertobat ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Menjelang perayaan Natal ya Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami agar kami tidak mengakukan dosa yang telah kami perbuat sebelumnya ya Tuhan. Karena hanya Kaulah pelindung kami ya Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat daripadamu. Sekarang Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus melekat di dalam hati kami. Biar segala perbuatan dan tutur kata kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai teman-teman, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Dan sebagai informasi, hari ini adalah hari ibadah pemuda terakhir pada tahun 2020. Jadi kita akan kembali bertemu lagi pada tahun 2021 di bulan Februari. Semoga pada tahun 2021 kita sudah bisa melaksanakan ibadah secara offline. Untuk itu kami minta teman-teman untuk tetap sehat, tetap jalankan protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom semua. Ingat ya, hari Kamis tanggal 24 Desember ada ibadah malam Natal dan perayaan Natal Jemaat GKO Bekasi 1. Mulai jam berapa nih? Jam 6 sore di channel YouTube GKO Bekasi 1. Jangan lupa nonton ya. Ingat, ingat. Gimana sih caranya ya? Mau daftar tapi susah banget. Gak bisa-bisa nih. Hai Nina, ngapain? Ini dia mau ikutan lomba. Tapi caranya gimana ya? Oh, mau lomba vokal grup? Iya. Yang terjemahan itu ya? Gampang Nina, tinggal buka di IG, terus ada link pendaftaran. Isi deh langsung. Duh, susah, ribet. Oh, Nina, zaman sekarang masih gaptek aja sih. Ya udah gini aja deh. Kalau emang nggak bisa lewat dari link, kita langsung ke majelis. Emang bisa? Bisa, nanti majelis bisa bantu untuk pendaftaran. Ikut kan? Ikut? Bener? Yuk, Ikut ya, soalnya hadiahnya menarik. Ikut ya? Ikut. Ayo, kita daftar yuk ya. Jangan lupa daftar ya. Ingat, ingat. Cing. Jingle bell rock.
Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right. Nin, kita ikutan iklan yuk. Iklan apaan? Itu Nina, iklan ucapan Natal buat malam Natal di GKO kita. Ikut gak? Tapi caranya gimana? Gampang Nin, ada 3 sih ya. Bisa ucapan lewat tulisan, foto, ataupun video. Sekeluarga boleh nggak? Oh boleh dong, bisa sendiri, berdua, sekeluarga, bisa pokoknya semua. Ikutan nggak? Ikutan deh, ayo. Ya udah, kalau gitu biar kita eksis nih, kita eksis berdua dulu, oke? Oke? Oke, yuk. Oke, ntar kita kirimkan ya ke sana ya. Kirim ya. Oke. Yuk, jangan lupa ikutan pasang iklan juga ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Kami Komisi PW GKO Bekasi 1 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Komisi PW. yes, yes, yes. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out. You better not